Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, nama saya Afia Diantari. Saya adalah dosen program studi Sarjana Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam video ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemasaran digital dengan kode mata kuliah MGMT 14403. Dan mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman menyeluruh mengenai konsep, strategi, dan praktik pemasaran digital. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana perusahaan dapat merespons perkembangan teknologi dengan mengoptimalkan platform digital seperti media sosial, email marketing, website, hingga aplikasi mobile. Metode pembelajaran yang digunakan dalam kuliah ini akan bersifat student-centered learning dengan pendekatan yang pertama, diskusi kelompok, yang kedua, project kolaboratif, yang ketiga, presentasi, dan yang keempat adalah pembuatan portofolio. Harapannya, dengan menggunakan metode pembelajaran ini, mendorong mahasiswa menjadi aktif, kritis, dan kreatif dalam merancang strategi pemasaran digital. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL, antara lain, dalam aspek sikap, CPL 1 menunjukkan sikap yang mau bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian bagi masyarakat dan lingkungan. Aspek penguasaan pengetahuan atau CPL 2 mampu menjelaskan lingkungan bisnis dalam pengelolaan organisasi. Aspek keterampilan umum CPL 5 mampu menganalisis data berbasis digital dalam pembuatan keputusan manajerial. Kemampuan khusus CPL 7 mampu merancang keputusan strategik dengan beretika, berjiwa wirausaha, berwawasan global, dan berorientasi pada keberlanjutan dalam pengelolaan organisasi. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah di pemasaran digital ini meliputi CPMK 1 memahami pandangan yang realistis, komersial, dan etis dalam isu-isu pemasaran digital secara umum. CPMK 2 memahami pendekatan konsep pemasaran digital dalam menciptakan strategi inovatif bagi entitas bisnis. CPMK 3 mampu menganalisis cara memanfaatkan strategi pemasaran digital untuk mendapatkan keunggulan kompetitif baik untuk bisnis maupun karir. CPMK 4 mampu berpartisipasi secara kolaboratif dalam kerja tim dan presentasi strategi dan evaluasi pemasaran digital. CPMK 5 menguasai pengetahuan praktik dasar dalam mengeksplorasi berbagai platform digital untuk mengoptimalkan pemasaran bisnis. Kemudian, yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini, bahan kajiannya meliputi pengantar pemasaran digital dan lingkungan digital, strategi digital dan bauran media digital. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini disusun berdasarkan kombinasi antara teori dan juga studi kasus. Materi mencakup pengantar pemasaran digital, lingkungan digital, strategi pemasaran digital, dan lain sebagainya yang saya kombinasikan dengan beberapa studi kasus seperti perang merek sambal, teh dalam kemasan, strategi K-pop, dan juga upselling, serta storytelling. Pendekatan ini diharapkan supaya mahasiswa mampu mengaitkan konsep dengan fenomena yang nyata di dalam industri. Buku referensi utama yang saya gunakan dalam kuliah ini yaitu adalah Kevy dan Alice Chadwick tahun 2022 berjudul Digital Marketing edisi 8 dengan terbitan Pearson. Saya juga menggunakan beberapa referensi tambahan dari beberapa jurnal yang membahas tentang storytelling, live streaming, dan juga upselling. Dengan menggunakan referensi tambahan, harapannya saya bisa memperkaya pembelajaran dengan wawasan akademik terkini yang relevan dengan praktik digital marketing. Komposisi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini akan berbobot besar pada tugas kelompok yaitu 30%, UTS, UAS, nilai individu 20%, dan partisipasi aktif dari mahasiswa 10%. Standar yang digunakan yaitu menggunakan skala A hingga E, di mana nilai A diberikan untuk mahasiswa yang mencapai nilai di atas 85 dan nilai E untuk mahasiswa yang mencapai nilai di bawah 20. Saya berharap melalui mata kuliah pemasaran digital ini, mahasiswa dapat menjadi profesional yang siap untuk menghadapi tantangan di industri dengan strategi yang etis, inovatif, dan juga berbasis data. Setelah ini, kita akan menuju ruang kelas di mana saya akan mengajar mahasiswa-mahasiswa saya tentang pemasaran digital. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, selamat datang di kelas pemasaran digital ya. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang
digital media dan bauran pemasaran. Nah, kalau teman-teman ingat ya, minggu lalu itu kita udah belajar beberapa hal ya, beberapa minggu lalu, 3 minggu lalu itu kita udah banyak membahas tentang pemasaran digital, dari pengantar, kemudian lingkungan makro, mikro ya, terus kemudian strategi pemasaran digital. Nah, hari ini kita akan lebih memperdalam lagi tentang strategi pemasaran digital, yaitu dengan sebuah tools namanya 4P. Ada yang pernah dengar 4P? Udah pernah ya, kan teman-teman kemarin udah ambil manajemen pemasaran. Nah, waktu manajemen pemasaran kemarin itu teman-teman sebenarnya sudah belajar 4P, tapi mungkin hanya dari sudut pandang pemasaran tradisional. Nah, karena sekarang teman-teman itu mengambil mata kuliah pemasaran digital, maka teman-teman akan mengganti kacamatanya menjadi dari sudut pandang pemasaran digital, dari sisi digital. Nah, tetap ada nih 4P, nggak akan ketinggalan ya. Hari ini maka kita akan nanti belajar sedikit tentang sejarahnya 4P. 4P itu sebenarnya udah dari lama atau malah baru-baru aja gitu ya. Terus nanti kita akan memperdalam pengetahuan kita tentang masing-masing elemen dalam 4P ya, product, price, place, promotion. Jangan sampai lupa, nanti di ujian nanti keluar ya, di UTS nanti keluar. Oke, terus kemudian nanti nggak hanya kita memahami tentang 4P itu apa, tapi kita coba aplikasikan ya. Kita sebagai anak marketing itu harus aware. Kalau misalnya ada brand ini gitu ya, ada sebuah brand, itu kita analisis. Gimana sih dia tuh jualan apa sih? Harganya berapa? Promosinya pakai apa? Terus kita bisa menemukan produknya itu di mana sih, kalau mau beli, mau subscribe, itu kita bisa akses dari mana. Ya, nanti kita coba. Dan juga nanti teman-teman juga akan praktek secara berkelompok, dan juga nanti jangan lupa ada kuisnya gitu ya. Oke, kita masuk aja ke materinya. Nah, ini ya. Jadi yang pertama kita harus memahami dulu sebelum masuk ke 4P, itu ada pengantarnya ya teman-teman, seperti biasa, bahwa chapter ini itu akan membahas tentang gimana marketing mix atau bahasa Indonesianya itu adalah bauran pemasaran. Itu yang dulunya kita pahamnya itu versi tradisional, gimana kalau diterapkan di pemasaran digital yang melibatkan banyak elemen ya. Contohnya kayak sekarang itu ada data. Kamu beli di Shopee, kamu beli di Tokped, kamu buka TikTok ya. Itu semua akan terekam di dalam internet dan menjadi sebuah data. Terus kemudian pasti melibatkan teknologi gitu ya. Sekarang macam-macam kita bisa membeli sesuatu, bisa mendapatkan promosi itu dari banyak media sosial, dari banyak teknologi, dari banyak tools juga ya. Dan juga nanti melibatkan yang namanya digital media. Nah, ini nanti gimana ya kalau bauran pemasaran itu menggunakan elemen-elemen seperti itu? Apakah nanti sama dengan tradisional marketing yang kita udah pelajari di manajemen pemasaran? Nah, oke. Nah, itu terus kemudian kita masuk ke 4P ya. 4P itu ya terkenalnya karena dia itu singkatan gitu ya, product, price, place, promotion. Nah, ini biasanya yang mahasiswa sering salah itu pas nyebutin di UTS, UAS gitu ya. Ingetnya 4P doang, tapi nggak tahu kepanjangannya apa, lupa. Product, price, place. Wah, terus maaf Bu, tidak tahu gitu ya. Jangan diisi kayak gitu ya. Jadi ingat-ingat, product, price, place, promotion. Nah, itu ada 4. Ya, sebenarnya 4P itu udah lama banget teman-teman. Ya, dari tahun 1960. Jadi udah berapa ya? 50 tahun ya, 50 tahun lebih. Nah, dulu itu dia itu ditemukan oleh Jerome McCarthy. Jadi itu sebuah tools yang cukup tua nih teman-teman, 4P ini. Tapi sampai sekarang juga masih relevan ya. Bahkan sekarang itu nggak hanya 4P doang nih teman-teman sekarang. Jadi 7P ya. Kenapa kok sampai 7P? Karena sekarang itu yang dijual itu nggak cuman produk, tapi juga jasa. Ya, karena jasa itu kan beda ya sama produk. Kalau jasa itu bisa nggak kita bawa pulang? Kalau potong rambut, abang tukang potong rambutnya bisa nggak dibawa pulang? Nggak bisa ya. Jadi kalau jasa itu bisa kita rasakan manfaatnya, tapi kita nggak bisa bawa pulang tuh abang-abangnya ya, abang-abang potong rambut, ibu tukang jahit ya, kita nggak bisa tuh. Maka bentuk bauran pemasarannya tentu berbeda, nggak cuma 4P tapi nambah 3 lagi, yaitu menjadi 7P. Jadi nambah nggak hanya produk, promotion, price, place, tapi nambah people, process, dan physical evidence. Nanti kita nggak usah bingung dulu ya teman-teman.
Nanti kita akan membahas satu persatu, tapi kita memperdalam dulu yang 4P dulu, kita kuatkan dulu dari sisi pemasaran digital. Ya, nih, jadi menjadi 7P sekarang karena untuk mendukung penjualan yang berbasis jasa. Ya, kayak misalnya kamu sewa tour guide, ya itu kan jasa, ya. Apalagi sih contohnya jasa, tukang jahit, ya. Terus kemudian barber, apa kamu pijet di jemari, ya itu juga jasa. Gitu. Jadi elemen P-nya akan bertambah. Oke, kita masuk ke produk ya. Seperti yang kita tahu ya, kayak yang ada di hadapan teman-teman itu adalah sebuah produk. Jadi adalah sebuah ya benda yang kita beli gitu ya, yang kita yang ada di marketing mix yang kita bisa lihat bentuknya gitu ya. Dari variannya apa, misalnya nih dari botol Aqua, ini kalau kita bisa telisik dari produk ini, dia identitasnya apa sih? Berapa mili nih Aquanya? 600 mili ya, warnanya biru ya, pakai botolnya plastik. Ya itu adalah elemen dari produk. Jadi ketika kamu jualan itu harus punya senjata ya. Senjatamu ini adalah 4P ini ya, kalau kamu jadi marketers ya. Jadi apa yang kamu jual itu tercermin dari produk. Ya, jadi produk itu dari varian, warna, rasa, ya itu adalah fiturnya apa. Kalau kamu jualan yang produk-produk teknologi, ya itu adalah jasa. Adalah produk ya. Dari P yang pertama itu adalah produk. Nah, tapi karena ada teknologi dan sosial media sekarang, produk itu nggak hanya sekedar produk, tapi malah menambah informasi di dalamnya ya. Sekarang kita tuh bisa dengan mudah mau beli laptop, cari di YouTube Gadget In, tinggal search langsung ketemu, nggak usah mau nanya kakak, misalnya kakakmu lagi pergi, tanya Gadget In aja, lihat aja video dari Gadget In, udah bisa. Ya. Terus kamu mau cari tahu deskripsi dari produknya, biasanya lihat ya dari Shopee itu kan ada deskripsi produk, kamu di situ bisa cek gitu. Terus kemudian bahkan sekarang itu produk itu nggak cuman yang bisa kita pegang. Kamu pernah nggak beli produk yang kamu itu nggak pegang tapi kamu rasakan manfaatnya? Contohnya apa? Ada yang mau jawab? Oh iya, silahkan. Namanya siapa? Oke, Yolan. Apa Yolan? Produk apa yang bentuknya itu digital, kamu nggak merasakan tapi kamu tetap beli aja? Pakai Canva Pro. Oh, oke. Terima kasih Yolan. Bener banget ya teman-teman, jawaban Yolan yaitu Canva Pro. Jadi kayak berlangganan ya. Itu kan kita nggak terima benda namanya Canva kan, tapi kita rasakan manfaatnya, kita bisa ngedit-ngedit di sana gitu ya. Itu salah satu jenis produk yang bentuknya digital. Good. Oke, terus kemudian juga manfaat produk juga semakin bertambah gitu ya. Ada testimoni, endorse, review, ya macam-macam tuh sekarang. Oke, terus karena adanya teknologi, sekarang itu juga mau survei itu gampang ya, tinggal online gitu ya, survei konsumen. Puas nggak sih konsumennya? Tuh kamu biasanya disuruh ngisi, Kak kasih bintang 5 dong, dengan mudah gitu ya, tinggal klik doang udah bisa. Terus juga makin banyak benda-benda baru gitu ya, produk-produk baru ya. Kamu mau ngejus sekarang nggak usah nyolokin ke colokan listrik gitu ya, bisa sambil jalan ya pakai yang portable ya, macam-macam. Sekarang tuh banyak banget penemuan produk-produk yang baru-baru. Terus juga siklus hidup produk semakin cepat. Ya, ada produk yang tiba-tiba viral terus tiba-tiba hilang juga cepet gitu ya, kayak misalnya Croffle ya, es kepal Milo lah itu ya, itu boom banget tapi hilangnya juga cepat ya karena adanya keviralan ini ya, teknologi ini gitu. Nah, mari kita coba gitu ya, analisis sedikit dari mungkin produk atau brand yang kalian itu familiar, yaitu adalah Netflix. Kira-kira kalau Netflix kita analisis produk, dia itu jualan apa sih produknya? Ada yang bisa bantu saya? Produknya kalau Netflix itu apa? Oh ya, Moses. Dari produk dari Netflix itu streaming film, karena di Netflix itu banyak film-film dari luar negeri ataupun dalam negeri, sehingga bisa dinikmati sama konsumennya gitu. Oke, benar banget ya jawaban dari Moses bahwa kalau di Netflix ya bentuk produknya itu benar layanan streaming ya. Di Netflix kita bisa nonton banyak hal ya, nggak cuman film yang udah tayang, bahkan film-film baru original Netflixnya, series,
siapa yang suka nonton anime juga ada di sana, macam-macam drama Korea, drama Cina, drama Thailand pun ada gitu ya. Dan juga dia juga bikin film-film yang memang hanya tersedia di Netflix. Oke, good ya, ini good start ya, karena udah teman-teman udah aware gimana caranya menganalisis P yang pertama, yaitu adalah product. Oke, next kita ke P yang kedua, yaitu adalah price. Ya, kalau price itu pasti kamu akan melihat dompetmu gitu ya, karena price ini pasti terkait dengan harga ya, nominal. Jadi dalam elemen 4P yang kedua ya, itu adalah price ini terkait dengan kita itu akan membayar berapa, gimana sih cara transaksinya di sana, bisa bayar pakai apa aja gitu ya. Nah, terus bisa misalnya mau pakai kris, pakai transfer ya, itu terkait dengan pricing ini ya, atau price. Nah, karena adanya teknologi sekarang itu cari harga itu gampang ya, tinggal buka aja Shopee, tinggal buka aja Tokopedia, kamu udah tahu harganya kira-kira berapa sih. Biasanya kan beda dengan zaman dulu gitu ya, di saat belum banyak e-commerce, kita mau cari harga itu susah banget. Terus harga barang semakin murah, setuju nggak teman-teman? Ya, setuju banget ya, karena biasanya kita bandingin dari yang toko beneran dengan yang dengan yang di online, lebih murah online. Cara transaksi semakin inovatif. Siapa yang jarang bawa uang cash ya, itu dia itu ya, suka scam kris aja gitu ya, bisa hidup dengan kris doang. Ya, terus sekarang gara-gara teknologi juga kita bisa lebih mudah. Terus juga makin banyak diskon, free ongkir ya, itu juga karena adanya elemen di dalam pemasaran digital, yaitu pricing ya. Sekarang semakin mudah dan semakin murah juga untuk melakukan transaksi. Nah, kalau kita analisis lagi di Netflix, kira-kira price-nya ini gimana nih kalau kita analisis pricing dari Netflix? Oke. Jadi price-nya di Netflix tuh kan dia tuh kayak ada paket-paketannya gitu, Miss. Jadi yang standar itu cuma dipakai di HP doang, terus nanti tambah naik lagi itu bisa dipakai di iPad, terus nambah naik lagi bisa dipakai di TV dan lain-lainnya. Jadi semakin mahal yang dibayar itu semakin banyak benefit yang didapatkan dari konsumennya gitu. Oke, bener banget ya jawaban dari Farel, bahwa kalau Netflix itu nggak mungkin gratis ya, harus bayar ya. Tapi juga tergantung kita bayarnya mau yang dapat fasilitas apa. Kalau yang murah ya bisa di HP doang. Tapi kalau misalnya mau nonton di TV dan mungkin device-nya tambah banyak, pasti harga langganannya juga tambah mahal gitu ya. Oke, next itu adalah place atau tempat. Tempat itu berarti elemen dalam bauran pemasaran yang kita tuh bisa menemukan atau membeli berlangganan benda ini, brand ini tuh di mana sih gitu ya. Bisa di online, bisa di offline, atau misalnya pakai reseller, harus beli di reseller ya. Bahkan ada loh toko-toko yang dia tuh nggak punya toko fisik atau cuman hanya online aja gitu ya. Nah, kalau Netflix gimana nih teman-teman? Di manakah kita bisa menemukan Netflix? Jadi kita bisa nemuin Netflix itu ada di aplikasi sama websitenya smartphone, tablet, smart TV, laptop, dan lain-lain gitu. Oke, nah bener banget ya Helda, bahwa kita tuh bisa download Netflix tuh pakai device manapun ya, pakai HP bisa, pakai tablet bisa, baik di Play Store, App Store, semuanya kita bisa download dia di situ. Oke, next adalah promotion, P yang terakhir. Promotion itu elemen di mana gimana sih caranya si brand ini bisa membagikan, mempromosikan produk dan jasa yang mereka punya, tapi secara digital ya. Ada macam-macam ya caranya, bisa via media sosial, bisa via advertising, iklan di website, bisa pakai influencer, bisa pakai pameran pun juga bisa. Nah, gimana kalau si Netflix teman-teman? Dia ini kalau promosi di mana sih dia ini promosinya? Netflix itu bisa promosiin aplikasinya, bisa pakai media sosial kayak TikTok, Instagram, atau aplikasi lain. Bisa juga dengan bekerja sama dengan influencer, sekarang kan banyak yang kerjasama seperti itu. Atau kalau mau lebih kreatif bisa pakai meme dan lain-lain gitu, Bu. Oke, bener banget ya Nanda ya, bahwa
Netflix itu promosinya cukup gencar ya teman-teman. Bahkan tadi Nada bilang pakai meme juga sering ya kita nemuin meme-meme yang asalnya dari Netflix. Juga dia kolaborasi dengan influencer ya. Apalagi kalau ada film-film baru yang original Netflix, mereka pakai influencer untuk promosi. Dan sering kan kamu pakai dapat notifikasi untuk download Netflix juga ya. Oke, ini udah bagus ini untuk udah bisa menganalisis 4P dari Netflix. Nah, sekarang adalah saatnya teman-teman melakukan tugas atau diskusi kelompok gitu ya. Silakan teman-teman membentuk kelompok, kemudian memilih satu brand, kemudian kalian analisis 4P-nya ya. Tapi nggak boleh produknya itu nggak boleh Netflix lagi dan juga Spotify. Ayo cari yang lain, bisa Canva dan lain sebagainya. Ayo sekarang teman-teman bikin kelompok. Oke, ini kayaknya udah selesai semua ya untuk berdiskusi. Boleh hadap ke saya begitu ya. Nanti yang mengutarakan jawabannya nanti perwakilan kelompok aja. Tadi ada 4 kelompok yang sudah saya bagi. Kemudian tadi juga udah berdiskusi dan nempel-nempel post-it-nya ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau mulai dari kelompok pertama, yaitu adalah kelompok Zoom. Boleh nggak perwakilan dari kelompok pertama untuk menjelaskan kalau dari brand yang kamu pilih itu 4P-nya kayak gimana? Oke, untuk brand kelompok 1 yaitu ada Zoom. Itu produk yang pertama itu karena Zoom ini merupakan video conference yang untuk meeting, kerja kelompok. Bahkan sejak COVID itu memakai seperti kelas, webinar, dan juga kelas online. Yang dimana yang 2P-nya itu ada price itu Zoom ini modelnya itu ada freemium, ada versi gratis dan juga berbayar. Yang gratis ini dia itu fiturnya tidak lengkap, tapi kalau berbayar itu fiturnya lengkap dengan waktu yang lama. Dan juga flash yang bisa kita dapatkan dari aplikasi tersebut ini dari mana aja bisa, seperti laptop, tablet, iPad, bahkan HP juga bisa. Untuk promosinya itu banyak, bisa dari media sosial, bahkan itu blast email. Bahkan semenjak COVID itu Zoom ini menjadi viral di kalangan masyarakat gitu. Dari kelompok 1 demikian, terima kasih. Oke, tadi jawaban dari kelompok 1 ini udah oke banget dalam menganalisis Zoom ya. Oke, kita lanjut ke jawaban kelompok 2 nih. Pada pakai brand apa nih kelompok 2? Oke, jadi brand yang kami pilih itu adalah Canva sendiri, Miss. Jadi sebagai produk, Canva sendiri itu merupakan platform desain grafis online untuk membuat berbagai konten visual. Contohnya seperti poster, logo, label, dan juga slide presentasi. Lalu untuk price-nya sendiri, Canva memiliki 2 versi, yaitu versi gratis dan juga versi pro, di mana Canva juga memiliki paket untuk pelajar dan juga guru yang harganya dimulai dari 39.000 per minggunya. Lalu untuk dari sisi place-nya sendiri, Canva bisa diakses lewat website ataupun aplikasi, sehingga sangat fleksibel, baik bisa di HP ataupun laptop. Lalu untuk promotionnya sendiri, Canva juga aktif di media sosial, memakai konten tutorial di YouTube, serta promosi melalui email. Kadang Canva sendiri juga memberikan diskon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, itu tadi dari kelompok 2 tentang Canva ya teman-teman ya. Itu menurut saya sudah cukup oke dalam menganalisis, sudah lengkap juga dan bisa mengcapture banyak hal tentang Canva. Kita lanjutkan ke kelompok 3, silahkan perwakilan kelompok 3. Ya baik Bu, jadi kelompok 3 ini menganalisis Duolingo yang dimana sebagai aplikasi untuk belajar bahasa asing. Nah dari produknya sendiri, Duolingo itu menawarkan pembelajaran bahasa dengan fitur gamifikasi seperti level dan streak. Jadi belajar bahasanya tuh jadi seru banget kayak main game gitu. Lalu price-nya tuh gratis, tapi ada juga Duolingo Plus itu untuk fitur premium tanpa iklan. Lalu untuk Plus-nya sendiri tuh aplikasi ini tersedia di App Store, Play Store, dan juga website. Lalu promotionnya ini aktif di TikTok, Instagram, dan juga pakai strategi reminder email harian supaya user tuh ingat buat buka Duolingo ini setiap hari. Sekian dari kelompok 3, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3 atas presentasinya tentang Duolingo yang belajar tapi kayak main game. Oke, kita lanjutkan ke kelompok terakhir yaitu kelompok 4.
Baik Miss, jadi kami dari kelompok 4 ini, brand yang kami pilih dan kami analisis itu Ruang Guru. Jadi untuk Ruang Guru itu menyediakan layanan belajar online lewat video, live class, dan juga tryout digital atau lebih singkatnya itu bimbel online. Kemudian untuk price sendiri menggunakan sistem langganan di mana harganya ini start from 199.000 per bulannya. Dan kami ini melihat juga kalau misalnya Ruang Guru ini sering menyediakan promo-promo yang menarik. Kemudian untuk place-nya ini tersedia melalui aplikasi dan juga website dan fokusnya pada pelajar di Indonesia. Dan untuk promotionnya sendiri, mereka ini melibatkan banyak influencer dan juga selebriti muda yang memang mengedepankan soal pendidikan. Kemudian juga membuat konten edukatif yang menarik di TikTok dan juga Instagram dan juga bahkan melakukan iklan di TV. Sekian dari kelompok 4, terima kasih. Nah, tadi kan sudah 4 kelompok ini ternyata kalau Bu Api bisa analisis, udah bisa aware tentang brand-brand dan juga bisa menganalisis 4P dengan baik ya. Jadi intinya adalah teman-teman sekarang itu produk itu makin macam-macam ya. Harga juga makin fleksibel, ada produk-produk yang gratis tapi kalau mau nambah fitur-fitur tertentu harus bayar ya. Cara promosi juga makin macam-macam, ada influencer, ada media sosial dan lain sebagainya. Terus juga cara jualan ya, tempat berjualannya juga macam-macam ya. Ada yang punya toko, ada yang nggak punya office, ada bahkan yang full online aja ya. Teman-teman sebagai mahasiswa marketing begitu ya, yang mendalami marketing harus aware dengan apa yang terjadi di dunia pemasaran sekarang ya. Jadi nggak cuma scroll-scroll doang, tapi juga teman-teman memahami dia itu pakai strategi apa sih pemasaran digitalnya. Nah, itu tadi kesimpulan dari mata kuliah materi pada hari ini ya, teman-teman, tentang bauran pemasaran digital. Nah, tapi untuk mengevaluasi, teman-teman tuh sebenarnya ngerti nggak sih tentang materi hari ini? Saya ada PR di kuis minggu keempat, ada di situs kuliah ya, teman-teman. Nanti teman-teman buka situs kuliah teman-teman, nanti dikerjakan di sana. Ada beberapa soal, nanti teman-teman jangan lupa, cuman dibuka hingga jam 12, jam 13 hari ini begitu. Jadi jangan lebih dari jam tersebut ya, harus dikerjakan. Begitu. Sekian untuk kelas hari ini, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Demikian pemaparan saya tentang mata kuliah saya, yaitu pemasaran digital sebagai bagian untuk unjuk kerja Tridharma dalam proses sertifikasi dosen 2025. Saya berharap pemaparan saya ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai pendekatan pembelajaran, capaian, serta evaluasi yang saya terapkan. Komitmen saya adalah terus untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, relevan, dan juga berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa secara utuh. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Tuhan memberkati.